Dan jika benar-benar ada kemungkinan kecil untuk melihat Verstappen di Ferrari, apakah kalian menginginkannya? Dalam video hari ini, kita akan melihat bagaimana Frederick Vasseur menanggapi tuduhan penggantian dengan Christian Horner. Apa yang bisa menjadi skenario masa depan? Ferrari melihat Christian Horner dalam seragam merah atau melihat Max Verstappen dalam seragam merah? Tapi yang terpenting kita harus berbicara tentang persiapan GP Austin akhir pekan ini. Siapa yang akan tampil lebih baik dan siapa yang akan tampil lebih buruk di antara berbagai tim. Kita tentu harus mengomentari juga perpanjangan kontrak George Russell dan Kimi Antonelli di Mercedes yang datang bersamaan. Dan ini adalah berita yang kita semua tunggu. Mari kita lihat rincian kontraknya. Dan akhirnya kita lihat klausul apa yang dimasukkan oleh Russell. Sebelum memulai, saya sarankan berikan dukungan dengan menyukai video ini. Dan sekarang kita lihat semuanya secara detail. Frederick Vasseur kembali menjadi sasaran. Kepala tim Ferrari berada di momen ketika setiap kata, setiap keputusan, setiap hasil diperiksa dengan teliti. Dan semua ini terjadi sementara nama Christian Horner terus beredar di koridor paddock seperti hantu yang mengganggu. Sudah beberapa minggu beredar kabar bahwa John Elkann sedang mempertimbangkan kemungkinan perubahan di puncak, mungkin sudah pada tahun 2026, jika mobil baru tidak kompetitif setelah masa garden leave Christian Horner. Tapi Vasseur tidak setuju, dia tidak menerima diperlakukan sebagai kambing hitam. Dan dia mengatakannya dengan jelas dalam wawancara tanpa filter sebelum GP Austin. Saya sudah berada di dalamnya selama 30 tahun, kata Frederick Vasseur. Dan saya tahu betul bahwa saya akan terkena gelombang media ini. Itu tidak bisa dihindari, tetapi tidak membuat saya takut. Pernyataan yang kuat, mentah, tetapi menggambarkan banyak tekanan yang dialami di Maranello. Karena hari ini menjadi nomor 1 di Ferrari, berarti hidup dengan beban yang tidak dapat dimengerti oleh tim lain. Tidak cukup hanya menang, harus melakukannya dengan gaya, harus melakukannya segera, dan terutama harus melakukannya tanpa kesalahan. Vasseur tahu bahwa margin kesalahan adalah 0. Terangan media tidak mengejutkannya, tetapi dia mengakui bahwa itu berat. Artikel yang keluar setelah Montreal tidak benar-benar melukai kami, tetapi tetap menjadi hal negatif bagi lingkungan. Sudah ada cukup tekanan di track, tidak perlu menambahnya dari luar. Dan kemudian dia menambahkan sesuatu yang menjelaskan dengan baik cara kerjanya. Saya tidak membaca koran, tidak menonton TV, cukup mengetahui apa yang dikatakan oleh kantor pers kepada saya. Yang lain tidak saya pedulikan. Jawaban yang mungkin tampak terpisah, tetapi sebenarnya adalah cerminan dari seorang pemimpin yang ingin melindungi tim dari kebisingan luar. Karena di Ferrari, ketika segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, kebisingan sangat memekakan telinga. Orang Prancis itu tidak bersembunyi di balik alasan. Dia mengakui bahwa masalah Ferrari bukan hanya teknis, tetapi juga operasional. Kami telah kehilangan kesempatan yang baik, katanya. Di Baku misalnya, kami memiliki kecepatan untuk melakukan lebih banyak lagi, tetapi kami tidak mengeksekusinya dengan baik, dan disitulah letak masalahnya. Kita harus meningkatkan eksekusi. Kita tidak bisa membuang akhir pekan seperti itu. Perbandingan dengan McLaren juga datang dan sebelum Grand Prix Austin, dia berkata, saya tidak berpikir mereka begitu jauh dari kita. Semua tim berfluktuasi, mereka juga memiliki naik dan turun. Hanya saja ketika mereka buruk, mereka tetap di sana untuk bersaing. Sebaliknya ketika mereka baik, mereka terbang. Tetapi tidak ada tombol ajaib. Jika Anda memiliki masalah di awal akhir pekan, Anda kehilangan arah dan harus bermain aman, mengorbankan sedikit kepercayaan diri dan kinerja. Dan hingga hari ini, Vasseur berada di momen paling sulit dalam petualangannya dengan seragam merah. Di satu sisi ada beban sejarah Ferrari, di sisi lain ada ancaman diam-diam dari Horner yang mewakili semua yang ingin dimiliki oleh Ferrari. Menang, stabil, dan dominan. Namun di balik kritik dan tekanan, Frederick Vasseur terus menjaga arah. Dia tahu Ferrari tidak membutuhkan evolusi lain tetapi stabilitas. Perlu membangun bukan menghancurkan. Dan jika tahun 2026 harus menjadi tahun kebenaran, maka itu akan menjadi penilaian akhir tidak hanya pada proyek teknis, tetapi juga pada kepemimpinan Vasseur. Bahkan, menurut beberapa media Inggris, Elkann dikabarkan mendekati Horner, siap menawarkan kepadanya kepemimpinan tim di Maranello. Meskipun Frederick Vasseur telah menandatangani kontrak jangka panjang pada bulan Juli. Logikanya sangat sederhana. Ferrari tidak menang. Proyek 2025 tidak meyakinkan para pemimpin, dan karena itu membutuhkan seorang pria dengan profil pemenang yang terbiasa mendominasi, persis seperti Christian Horner. Namun kenyataannya di Formula 1 jauh lebih kompleks dan Horner tidak akan pernah menerima peran biasa dalam sebuah tim. Mantan bos Red Bull ingin memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang besar dan juga saham dari tim tempat ia akan bekerja. Dengan kata lain, kondisi yang sama yang diminta oleh Adrian Newey kepada Ferrari, tetapi ditolak oleh Maranello. Dan karena itu ada perubahan arah di Ferrari. Dari beberapa sumber internal, John Elkann telah mengubah arah dan hingga hari ini memberikan dukungan penuh kepada Frederick Vasseur karena target untuk 2027 adalah yang lain, yaitu Max Verstappen. Di Maranello, pintu untuk Horner ditutup, tetapi pintu yang mengarah langsung ke Max dibiarkan sedikit terbuka. Langkah yang, jika dikonfirmasi dalam tindakan, menceritakan lebih banyak daripada yang terlihat. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa media internasional, terutama Inggris, telah merilis berita tentang pendekatan baru antara Ferrari dan Christian Horner. Menurut rumor ini, John Elkann telah mempertimbangkan gagasan untuk mengubah arah, kecewa dengan hasil tahun 2025, dan kesulitan tim dalam menjaga kecepatan dengan McLaren dan Mercedes. Tetapi dari Maranello datanglah jawaban yang tegas, tidak ada yang benar. Sumber internal Ferrari juga telah mengonfirmasi bahwa tidak ada negosiasi, tidak ada kontrak, dan tidak ada rencana penggantian.
Vasseur tetap memimpin dan tidak hanya itu, dia memiliki kepercayaan penuh dari manajemen, setidaknya sampai presentasi mobil tahun 2026. Ferrari kemudian memilih stabilitas, pilihan yang berani dalam momen ketika tekanannya sangat besar dan hasilnya tidak memenuhi ekspektasi. Tapi di Maranello mereka tahu bahwa mengubah lagi akan berarti memulai dari nol dan setahun setelah peraturan teknis baru akan menjadi bunuh diri olahraga. Sementara itu, di pabrik suasananya tegang. Mercedes telah melampaui Ferrari dalam kejuaraan konstruktor dan koran-koran berbicara tentang keretakan internal, tentang kelompok balap yang dituduh, tentang lingkungan yang gelisah. Jadi, kenyataannya adalah prioritas Vasseur saat ini adalah menyatukan kembali tim. Dan di sini masuk nama yang tidak ada yang menduga, yaitu Max Verstappen. Ya, karena di balik penolakan terhadap Horner, juga ada alasan teknis dan pribadi. Ferrari tidak ingin menutup pintu dengan Max Verstappen. Dan jika ada satu hal yang pasti, itu adalah bahwa antara Horner dan Verstappen tidak ada hubungan baik. Pembalap Belanda itu kurang suka dengan manajemen Red Bull dalam beberapa bulan terakhir. Hubungannya dengan mantan kepala timnya telah mencapai titik terendah. Tidak mungkin membayangkan Max dalam warna merah bersama Horner di dalam Ferrari. Sementara dengan Vasseur ceritanya berubah total. Orang Prancis dan Verstappen saling menghormati. Frederick Vasseur adalah manajer yang pragmatis dengan gaya yang sederhana, jauh dari permainan politik. Tepatnya tipe sosok dengan siapa Max Verstappen bisa bekerja jika ia pernah memutuskan untuk meninggalkan Red Bull setelah 2026. Dan hati-hati, ini bukan fiksi ilmiah. Pada akhir 2026, Verstappen akan memiliki klausul keluar dari kontrak dan jika proyek Red Bull kehilangan daya saing dengan aturan baru, setiap tim papan atas akan mengantri. Mercedes memiliki prioritas saat ini, tetapi Ferrari juga tidak dikecualikan. Dan disinilah pilihan Elkann menjadi lebih jelas. Mengonfirmasi Vasseur bukanlah pilihan kesinambungan, tetapi juga langkah strategis dengan perspektif 2026. Karena jika kuda jingkrak berhasil memperkenalkan diri kepada Max dengan mobil yang akhirnya kompetitif dan tim yang stabil, kesempatan itu akan nyata. Dan Christian Horner, ya, kenyataannya adalah kedatangannya akan menjadi urusan yang rumit. Dan mungkin juga tidak menguntungkan, tidak hanya karena permintaan ekonomi, tetapi juga kondisi untuk menjadi pemegang saham tim. Selain itu, dibicarakan tentang 2,5 kali gaji Vasseur. Horner, seperti Toto Wolff, menginginkan peran yang total, kekuatan pengambilan keputusan, otonomi penuh, dan terutama partisipasi dalam kepemilikan perusahaan. Namun Ferrari tidak beroperasi seperti itu. Itu tidak pernah menjadi tim korporat dalam pengertian Anglo-Saxon. Itu adalah struktur hierarkis yang dikendalikan langsung oleh Dewan Direksi Maranello. Dan Horner sebagai penguasa di rumah orang lain tidak akan pernah cocok dalam sistem tersebut. Untuk alasan ini, gagasan Christian Horner telah diabaikan dan saat ini di Maranello berbicara tentang masa depan dengan kesinambungan pada Vasseur, tetapi terutama kemungkinan Max Verstappen di Ferrari pada tahun 2027. Prioritas saat ini adalah membangun tim yang stabil, kompetitif, dan siap menyambut pembalap papan atas jika posisi yang tepat terbuka. Karena pada akhirnya, di balik penolakan terhadap Horner ada sesuatu yang lebih besar. Ada Ferrari yang ingin membangun dan tidak bereaksi dan yang mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama merencanakan langkah jangka panjang. Dan pada hari ulang tahun Charles Leclerc yang hari ini berusia 28 tahun, dipertanyakan masa depan Ferrari dan para pembalapnya. Karena salah satu dari Charles Leclerc atau Lewis Hamilton harus memberi ruang kepada Max Verstappen. Ide yang paling mungkin adalah Lewis Hamilton yang akan digantikan oleh Max Verstappen. Namun tentu saja kita tahu Max hanya pergi ke tim yang benar-benar kompetitif. Jadi, jika ia harus meninggalkan Red Bull, ia akan pergi ke tim yang paling kompetitif pada saat itu. Jika Ferrari tidak kompetitif, ya bahkan gagasan tentang Max Verstappen akan menghilang. Dan juga perhatikan kata-kata Alessandro Benetton yang telah memberikan pandangannya tentang kepemimpinan di Ferrari. Memang, mantan presiden tim Benetton Formula 1 ingin mengungkapkan pendapatnya. Memang, dalam rangka perilisan dokumenter yang didedikasikan untuk 30 tahun kemenangan Benetton Formula, Alessandro Benetton memberikan pandangannya tentang kesuksesan Michael Schumacher dan tim kecil Italia yang berhasil melawan segala prediksi untuk mengalahkan raksasa Formula 1 hingga memenangkan gelar dunia pada tahun 1995. Benetton tidak hanya memberikan pandangannya tentang kenangan masa lalu, tetapi juga berbicara tentang masa kini, terutama krisis Ferrari. Dia berkata, ada saat-saat ketika tidak bisa menciptakan diskontinuitas yang diperlukan untuk maju. Orang-orang timur mengatakan bahwa sebuah tanaman ketika berhenti tumbuh, mati. Dan ini adalah kalimat yang merujuk pada tim Maranello. Karena saat ini, Ferrari tampaknya berada dalam fase itu. Sebuah tim yang tidak lagi tumbuh, yang tidak menemukan dorongan vital untuk mengubah ritme dan menemukan kembali dirinya. Dan oleh karena itu, dia ditanya apa yang akan dia lakukan jika berada dalam posisi presiden Ferrari. Dan Benetton menjawab dengan diplomatis. Itu adalah pertanyaan yang terlalu sulit. Saya tidak mengalami saat-saat itu secara dekat dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi saya pikir perusahaan pada saat krisis harus mampu mengidentifikasi pemimpin yang dapat membuat perbedaan dengan energi mereka. Seperti yang dilakukan Michael Schumacher di Ferrari. Seorang pria yang bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga katalis energi. Dan oleh karena itu, yang hilang di Ferrari adalah seseorang yang mengubah kumpulan bakat menjadi tim pemenang. Seorang pemimpin yang dapat menggabungkan dan memotivasi. Kemudian Benetton juga mengutip lelucon sejarah dari Gianni Agnelli ketika Benetton Formula mulai menang. Pengacara dengan ironi khasnya berkata, bagaimana mungkin orang yang membuat sweater lebih baik dari kita dalam membuat mobil Formula 1? Sebuah kalimat yang bertahun-tahun kemudian Alessandro berkomentar seperti ini. Itu adalah keberanian untuk berubah.
Ketika tidak memiliki apa-apa untuk kehilangan, Anda mengambil lebih banyak risiko. Tetapi ketika memiliki nama dan tradisi kesuksesan di belakang Anda, ketakutan untuk membuat kesalahan menjadi penjara. Dan itu adalah refleksi yang sangat kuat, karena itu adalah tepatnya jebakan di mana Ferrari tampaknya jatuh hingga saat ini. Penjara tradisi. Ada terlalu banyak ketakutan untuk berubah, terlalu banyak kehati-hatian dalam risiko, dan terlalu banyak keterikatan pada sebuah sejarah yang sekarang lebih memberatkan daripada menginspirasi. Dan oleh karena itu, Ferrari harus mengincar Max Verstappen untuk tahun 2027, karena dia adalah pemimpin yang berhasil memusatkan kelompok kerja dan dapat mengubah Ferrari, membawanya untuk berjuang meraih gelar akhirnya dengan mobil yang kompetitif. Ini adalah langkah yang harus disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan sekarang setelah Toto Wolff memperbarui kontrak George Russell dan Kimi Antonelli, Ferrari harus mencoba mengincar Max Verstappen. Namun, perhatikan bahwa Toto Wolff tetap akan mengincar Verstappen untuk tahun-tahun mendatang. Jadi, Mercedes akan tetap menjadi pesaing Ferrari bahkan di pasar pembalap. Tapi mari kita bicarakan sedikit tentang Austin dan lihat bagaimana tim mempersiapkan diri untuk akhir pekan balapan ini. Sejak kemenangan ganda di Austin tahun lalu dengan Leclerc di depan Sainz, Ferrari tampaknya telah melewati waktu yang lama, padahal baru 12 bulan yang lalu. Ferrari waktu itu tampak siap untuk peningkatan kualitas. Sedangkan yang sekarang tampak terhambat bukan dari segi teknis, tetapi dari segi pelaksanaan. Dan Vasseur mengatakan, kami tahu bahwa kami belum memanfaatkan paket kami secara maksimal dalam beberapa balapan terakhir, tetapi tim bersatu dan bertekad untuk mengubah arah. Masalah paling nyata bagi Ferrari saat ini adalah konsistensi. Ketika Ferrari berhasil menyusun akhir pekan yang bersih, hasilnya akan datang, tetapi satu kesalahan dalam pengaturan atau pilihan ban yang salah dapat menghancurkan segalanya. Itulah mengapa Austin sangat penting, bukan hanya untuk hasil itu sendiri, tetapi untuk mengetahui apakah tim telah menemukan kembali ketahanan mental yang diperlukan untuk menyelesaikan tahun ini dengan peningkatan. Mengetahuinya dan mengatakannya secara terbuka. Tidak perlu mukjizat, yang dibutuhkan adalah presisi. Presisi dalam pilihan pengaturan strategi dan pit stop diperlukan untuk menemukan kembali kejelasan yang dimiliki tim pada awal musim. Dan yang terpenting adalah ketenangan pada saat pers terus berbicara tentang krisis teknis dan politik. Dan Austin bukan hanya balapan lain, tetapi bagi Red Bull ini adalah momen kebenaran. Setelah berbulan-bulan naik turun, setelah banyak pertanyaan tentang daya saing RB21, GP Amerika Serikat datang dengan uji stres total, teknis, strategis, dan mental. Karena sirkuit Austin dengan campuran tikungan lambat, bagian cepat, dan garis lurus yang tak berujung, tidak memberi ampun. Dan kali ini, Red Bull tidak boleh membuat kesalahan. Sirkuit Amerika dianggap sebagai salah satu yang paling lengkap dalam kalender. Memiliki segalanya, pengereman yang keras, perubahan arah yang sangat cepat, dan tikungan lambat di mana traksi sangat penting. Bagi mereka yang bekerja di pit, ini adalah mimpi buruk. Bagi mereka yang ingin memahami tingkat sebenarnya dari sebuah mobil balap, ini adalah laboratorium yang sempurna. Dan disinilah Red Bull datang dengan tantangan internal yang penting. Memeriksa apakah metode kerja baru benar-benar berfungsi. Setelah krisis di pertengahan musim, dengan masalah keseimbangan dan penurunan kepercayaan Verstappen, tim mengubah pendekatannya. Ada lebih banyak analisis awal dan lebih sedikit improvisasi di lintasan, lebih sedikit koreksi mendadak, dan lebih banyak perencanaan. Hingga saat ini, tampaknya Red Bull bergerak ke arah yang benar. Sejak Monza, tren telah berubah. Helmut Marko mengatakan dengan jelas, kami menjalani hari Jumat terbaik kami sepanjang tahun. Pemimpin tim yang baru tidak melakukan perubahan revolusioner, tetapi telah mengubah cara bekerja. Dia membawa metode, ketenangan, dan manajemen yang lebih teknik dalam beberapa hal kembali ke asal. Dan menurut Verstappen, inilah yang memungkinkan tim menemukan kembali stabilitas. Juara dunia 4 kali seperti biasa, tidak pernah terlalu banyak mengungkapkan. Tetapi hingga saat ini, Red Bull berhasil memulai akhir pekan dengan dasar pengaturan yang solid tanpa harus memulai dari awal setelah sesi pertama, seperti yang terjadi di masa lalu. Dan ini, dengan hanya satu sesi latihan bebas di Austin, karena ada balapan sprint, dapat membuat perbedaan antara menang dan mengejar. Red Bull mengetahuinya dengan baik. RB21 memiliki jendela penggunaan yang sempit. Ini adalah mobil yang sangat efisien, tetapi ketika tidak bekerja pada suhu ideal, akan runtuh. Dan jika ada sirkuit yang dapat menunjukkan batasan ini, itu adalah Austin. Naik turun yang terus-menerus, tikungan berurutan sambungan aspal, dan panas Texas memberikan tekanan pada setiap komponen. Sasis ban aerodinamika. Jadi bagi Verstappen, ini adalah balapan kebenaran untuk melihat apakah dia bisa bersaing untuk kejuaraan pembalap di balapan berikutnya. Dan balapan ini bagi Verstappen sangat penting untuk mengetahui apakah Red Bull akan mengakhiri tahun 2025 dengan RB21 yang kompetitif. Dan kita tahu bahwa Red Bull menginvestasikan semua sumber dayanya untuk tahun ini, karena itu juga akan berguna untuk tahun depan, menurut mereka. Sementara tim seperti Mercedes dan Ferrari sedang mempersiapkan segalanya untuk tahun 2026, menghindari pembaruan di akhir musim ini. Jika Red Bull tetap kompetitif di akhir musim ini, dan pada tahun 2026, maka Verstappen akan tetap berada di tim Milton Keynes. Sebaliknya, dia akan pindah tim dan dapat memutuskan untuk pergi ke Ferrari, Mercedes, atau bahkan Aston Martin, tergantung pada siapa tim yang paling sukses dalam beberapa tahun mendatang. Namun, sementara itu, Mercedes telah mengamankan pasangan pembalapnya. Faktanya, ini adalah berita resmi. George Russell dan Andrea Kimi Antonelli akan menjadi pembalap Mercedes pada tahun 2026. Toto Wolff menghilangkan keraguan dan mengonfirmasi line-up yang akan menemani tim dalam memasuki era regulasi baru Formula 1. Keputusan yang mengakhiri minggu-minggu spekulasi, membantah rumor tentang kemungkinan penggantian, dan mengonfirmasi strategi yang jelas, kontinuitas, stabilitas, dan kepercayaan dalam proyek teknis mereka.
ada konfirmasi bahwa Russell telah menandatangani kontrak jangka panjang yang memperkuat hubungan yang dimulai pada tahun 2017 ketika ia bergabung dengan program junior Mercedes, dan Russell saat ini berada pada puncak kematangan. Setelah kemenangan di Singapura dan musim yang solid, dia telah secara definitif menjadi titik fokus tim baik di dalam maupun di luar lintasan. Di sampingnya ada juga Andrea Kimi Antonelli, pembalap asal Bologna yang pada tahun pertamanya di Formula 1 mengalami musim belajar yang tidak bebas dari kesulitan, tetapi dengan percikan bakat murni, seperti posisi pole dalam balapan sprint di Miami, podium pertama di Kanada, dan perkembangan yang semakin terlihat dari balapan ke balapan. Dan Toto Wolff mengatakan, menegaskan pasangan pembalap kami bukanlah masalah jika, tetapi kapan. Kami ingin mengambil waktu yang diperlukan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan memastikan semua orang puas. George dan Kimi telah menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang kuat dan kami sangat antusias untuk melanjutkan perjalanan kami bersama. Tetapi perhatikan kontrak jangka panjang Russell. Atau itu adalah kontrak jangka panjang dengan klausul keluar yang fleksibel atau kesepakatan 21 dengan opsi yang dapat dijalankan oleh kedua belah pihak. Sebuah formula yang memberikan ruang baik bagi Russell maupun Mercedes. Bagi tim, ini adalah cara untuk tetap membuka pintu jika ada langkah pasar di masa depan, mungkin Verstappen pada tahun 2027. Bagi Russell, ini adalah jaring pengaman jika proyek 2026 tidak memenuhi janji. Hingga hari ini, semua orang menjadikan Mercedes sebagai favorit pada tahun 2026 dengan perubahan peraturan, tetapi kesuksesan ini tidak dijamin. Dan kenyataannya adalah bahwa Mercedes memperbarui pasangan pembalapnya setelah mencoba segala cara untuk mendapatkan Verstappen, dan Toto Wolff mengakuinya dengan jelas. Ada kontak, percakapan, usaha, tetapi pada akhirnya Max memilih untuk tetap di Red Bull, menutup pintu untuk perubahan tim. Ini untuk tahun 2026. Intinya rencana A terjadi terlebih dahulu dan kemudian rencana B dijalankan. Ini menjelaskan mengapa pengumuman pembaruan pembalapnya datang terlambat. Tidak begitu banyak untuk Kimi Antonelli yang menganggapnya sebagai hal yang pasti, tetapi untuk George Russell dan Toto Wolff sendiri mengakuinya. Saya senang dengan Russell dan Antonelli, tetapi ketika situasi Max menjadi tidak pasti, saya harus berbicara dengannya. Itu hampir menjadi kewajiban dari manajer. Tetapi kemudian kami melihat pembaruan dari dua pembalapnya, menutup pintu secara definitif untuk Verstappen yang seharusnya dibuka untuk Ferrari, yang harus berusaha membawa ke dalam tim juara dunia 4 kali. Faktanya, di sisi lain di Mercedes tidak dibicarakan tentang durasi kontrak mengenai kontrak Russell, hanya terbatas pada formula multitahun biasa. Tetapi di balik layar durasinya jelas, tampaknya selama 2 tahun hingga 2027 dengan klausul pemutusan setelah 2026, sebuah kontrak yang dirancang sesuai kebutuhan mirip dengan yang dimiliki Hamilton pada tahun 2023, yang kemudian digunakan untuk keluar dari Mercedes pada akhir 2024 dan bergabung dengan Ferrari pada tahun 2025. Menurut sumber di Paddock, kesepakatan tersebut juga mencakup peningkatan gaji yang signifikan yang membuat George Russell mendekati pembalap top dalam kategori tersebut, sekitar 30 juta pound per tahun, dan juga mendapatkan pengurangan hari promosi wajib yang berarti lebih banyak waktu di pabrik, lebih banyak pekerjaan teknis, dan lebih sedikit acara pemasaran. Russell hari ini lebih dari sekadar pembalap, dia adalah wajah proyek Mercedes pasca Hamilton, tetapi dia ingin melindungi dirinya sendiri. Karena setelah 4 musim janji yang tidak terpenuhi, dia tidak dapat mengizinkan siklus teknis yang gagal lagi. Tetapi kita tahu bahwa pasar pembalap di masa depan akan didominasi oleh Max Verstappen. Dan dialah yang akan menentukan tim mana yang akan dia bergabung di masa depan. Beritahu saya di komentar pendapat Anda tentang situasi saat ini di Ferrari. Kemungkinan melihat Max Verstappen di Ferrari pada tahun 2027 atau melihatnya di Mercedes atau di Aston Martin. Apa pendapat Anda tentang pembaruan Russell dan Kimi Antonelli di Mercedes pada tahun 2026? Dan juga kata-kata Benetton di Ferrari yang menginginkan seorang pemimpin karismatik seperti Schumacher. Dan juga pilihan Ferrari untuk melanjutkan dengan Vasseur menggantikan Christian Horner untuk masa depan tim. Saya penasaran untuk membaca dan menanggapi semua komentar Anda. Seperti biasa, saya ingatkan untuk meninggalkan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran. Di sini dari Tuto, kita akan bertemu di video berikutnya.